Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku sekalian, selamat datang di podcast Pemuda Tersesat dari kami mahasiswa Telkom University Surabaya. Sebelum kita mulai podcast ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Moreno Maheswara Anggoro. Di sini saya sebagai host. Selanjutnya ada ini. Saya Aryan Zaki Koiruli, di sini saya sebagai narasumber konten. Saya Lovian Mandarosi, di sini sebagai penengah di antara pro dan kontra dalam perspektif agama Islam. Dan saya Aditya Mahendra Putra sebagai narasumber pro. Dan saya Auzan Aditya Faturrahman sebagai penarik kesimpulan dan analisis pada podcast kita kali ini. Baiklah. Kata pemimpin mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya sangat luas sekali. Bagi sebagian orang, pemimpin adalah sosok yang berkuasa. Bagi yang lain, pemimpin adalah teladan. Namun bagi Gen Z seperti kita, pemimpin seringkali menjadi objek kritik. Kita hidup di era digital, di mana setiap kebijakan bisa langsung dikomentari, setiap kesalahan bisa viral, dan setiap pemimpin bisa dinilai oleh siapa saja. Pertanyaannya, apakah Gen Z terlalu kritis? Atau justru pemimpin saat ini yang belum sepenuhnya memenuhi harapan? Nah, melalui podcast ini kita akan membahas pemimpin itu menurut Gen Z dengan sudut pandang pro dan kontra, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Aku mulai dari pro-nya dulu. Nah, menurut Bapak Adit nih, apakah pemimpin di era sekarang itu sudah cukup relevan dengan kebutuhan Gen Z? Oke, baik. Menurut aku nih ya, pemimpin sekarang itu lebih modern gitu aja, lebih jauh daripada dulu gitu, lebih modern, bisa ikuti zaman gitu. Apalagi Gen Z sekarang itu butuh namanya pemimpin yang cepat, terbuka dan adaptif. Media sosial membuat pemimpin lebih dekat dengan masyarakat. Kita bisa langsung melihat kebijaksanaan, klarifikasi, dan bahkan respon dari pemimpin itu sendiri. Jadi Gen Z itu merasa kayak lebih tertarik gitu dengan pemerintahan, bahkan lebih bisa ngikutin dengan pemerintah gitu loh. Nah, ini tuh penting. Kita tidak suka pemimpin yang tertutup, apalagi sulit dijangkau. Pemimpin itu harus yang aktif di media sosial, di media-media, nggak harus media sosial juga, dan memberi kesan yang transparan biar masyarakat itu juga tahu gitu loh apa aja sih dalam pemerintah itu, ada mungkin masalah apa, ada data apa dan lain-lain. Seperti itu sih kalau dari aku. Berarti menurut kamu media sosial itu adalah apa ya, kelebihan dari pemimpin modern gitu ya? Betul, selama digunakan dengan benar, media sosial itu bisa jadi alat komunikasi dua arah. Masyarakat bisa menyampaikan kritik dan pemimpin juga bisa langsung merespon. Begitu sih. Ini menurut aku dan bentuk kepemimpinan yang relevan dengan zaman yang sekarang, yaitu zaman Gen Z. Oke. Makasih Mas. Ya. Baiklah, selanjutnya ada bagian kontra, yaitu ada Bapak Un dan lebih Aryan. Boleh disampaikan pendapatnya? Masalahnya itu bukan, menurut saya nih, masalahnya itu bukan di modernitasnya, tapi di substansinya. Banyak pemimpin terlihat sibuk membangun citra, tapi lupa pada tanggung jawab utama. Gen Z itu bukan anti media sosial, tapi kami anti kepemimpinan yang palsu. Kalau pemimpin rajin tampil, tapi hasil kerjanya tidak terasa, kepercayaan pasti turun, ya kan? Iya, yes. Pemimpin seharusnya dinilai dari dampak kebijakannya, bukan dari seberapa sering dia muncul di layar sosial media gitu. Jadi menurut kamu pemimpin sekarang itu terlalu fokus pencitraan ya? Kalau menurut saya sendiri sih iya, dan itu berbahaya karena pemimpin bisa terlihat baik di media sosial tapi buruk dalam praktik atau dalam lapangan gitu. Oke. Berarti masalahnya bukan sekedar media sosial ya? Tapi bagaimana pemimpin menggunakannya menurut kamu? Apakah kritik Gen Z ini terlalu keras? Kadang itu iya, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Gen Z itu harus memahami
komplektivitas kepemimpinan. Itu sih. Kalau aku, tapi pemimpin juga harus memahami bahwa kritik itu muncul karena harapan. Kalau tidak ada perubahan, kritik akan terus ada. Aku setuju sih, itu penting. Tapi jangan sampai kita hanya melihat dari sisi negatifnya saja, gitu loh. Kritik itu justru bentuk kepedulian yang berbahaya kalau Gen Z sudah apatis. Nah, di sini kita lihat bahwa kepemimpinan itu butuh keseimbangan antara kerja, nyata, dan komunikasi. Sekarang kita masuk ke perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang kepemimpinan di tengah perdebatan ini? Nah, dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang besar, bukan sekedar suatu jabatan semata. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban pada akhirat kelak. Jadi syariat Bukhari dan Muslim. Artinya, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dan juga setiap kebijakan dan keputusannya. Islam itu tidak melarang pemimpin menggunakan teknologi atau media sosial. Namun, semua itu harus berlandaskan niat yang benar dan akhlak yang baik. Pemimpin yang baik bukan yang paling populer, melainkan yang paling adil, amanah, dan bertanggung jawab. Oke, berarti sebagai Gen Z, bagaimana seharusnya kita menyikapi semua perdebatan ini, Bapak? Menurut aku ya, perdebatan kayak gini itu penting banget dan justru amat sangat bagus sih buat menunjukkan kalau Gen Z kita itu peduli dan Gen Z itu tahu pandangan kepemimpinan ini. Tapi kita juga harus sadar Gen Z itu adalah calon pemimpin berikutnya. Nah, kalau hari ini kita menuntut pemimpin yang jujur dan amanah, maka nilai itu harus kita latih dari sekarang. Dan kepemimpinan itu bisa dimulai dari organisasi kecil, contohnya di kampus seperti organisasi kampus, komunitas, bahkan dari cara kita bersikap sehari-hari. Gitu. Terima kasih. Oke, dari diskusi panjang ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemimpin menurut Gen Z tidak bisa dinilai dari satu sisi saja. Islam itu memberikan kita suatu pedoman bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita sebagai Gen Z tidak hanya berpikir kritis dan tidak hanya mengkritik, tetapi kita juga siap menjadi pemimpin yang beriman, amanah, dan juga berakhlak mulia. Terima kasih telah menyimak podcast kami. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita semua. Kami dari kelompok Pemuda Tersesat izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada podcast itu, pada akhirnya pemimpin yang ideal bagi Gen Z bukan hanya sekedar mereka yang populer lewat pencitraan di media sosial, melainkan sosok yang mampu menyeimbangkan adaptabilitas zaman dengan substansi kerja yang nyata, yang amanah. Kritik-kritis yang kami suarakan sejatinya adalah bentuk harapan akan perubahan. Namun kita harus ingat bahwa dalam Islam kepemimpinan adalah tanggung jawab yang berat dan di akhirat nanti akan dihisab. Namun refleksi ini juga bukan menjadi pengingat bagi kita sendiri sebagai generasi penerus. Tugas kita hanya bukan sekedar lantang menuntut kesempurnaan dari orang lain, tetapi kita harus mulai menempa diri dan keseharian kita untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, adil, dan amanah, sehingga kelak kita tidak akan mewarisi kesalahan yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.